Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dalam melaksanakan ibadah puasa ada saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka orang yang berpuasa terkadang dia bermimpi dalam tidurnya, melihat sesuatu yang mengakibatkan terkeluar, yang distilahkan dengan keluar air mani. Terkadang muncul suatu pernyataan atau pemahaman di antara kaum muslimin bahwa orang yang keluar mani pada saat berpuasa dapat membatalkan puasa. Apakah itu dalam mimpi ataupun di luar mimpi? Mengeluarkan air mani pada saat berpuasa dengan sengaja, ulama telah menyepakati itu akan membatalkan puasanya. Kalau itu berhubungan dengan istri, maka puasa yang dilaksanakan menjadi batal dan harus diganti dengan membayar kafarat, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Namun mereka yang mimpi kemudian mengeluarkan air mani pada saat dia tidur dan dia tidak menyadari, nah ini tentu di luar kemampuannya. Maka secara hukum orang yang bermimpi waktu puasa, di mana mengeluarkan air mani pada saat itu, maka ini tidak membatalkan. Karena Rasulullah SAW itu dengan menjelaskan sangat tegas, di mana Allah Azza wa Jalla tidak memberikan beban di luar kemampuan dan di luar dari kesengajaan. Sehingga orang yang melakukan suatu kesalahan atau mungkin suatu hal yang terlarang dalam hal pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu dan itu ada di luar kemampuannya dan tanpa kesengajaan, maka ini akan terangkat sebagai bentuk dosa. Allah akan maafkan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa rufi al-qalamu an salatha. Jadi diangkat kalam, dibebaskan dari ketentuan hukum terhadap 3 golongan. Anin naimi hatta yastaiqadh, yaitu orang yang sedang tidur sebelum terbangun. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tertidur hingga dia terbangun, maka hukum-hukum yang terkait di dalamnya itu terangkat, tidak diberikan ketentuan hukum. Demikian juga dengan wa anis sabi hatta yahtalim. Jadi anak kecil yang belum masuk masa balik hingga masa balik itu tiba. Dan yang ketiga adalah wa anil majnuni hatta yafiq, orang yang gila sehingga dia tersadar kembali. Karena pada prinsipnya pelaksanaan ibadah terlebih khusus terkait dengan hukum-hukum itu sangat terkait dengan akal manusia, sangat terkait dengan kesengajaan manusia dalam melaksanakannya, kondisi sadar, sehingga hukum itu akan diberlakukan kepada mereka dalam keadaan sadar. Hal inilah kenapa Allah Azza wa Jalla mengharamkan minum khamar dan berupaya untuk menghindari segala hal yang bisa merusak akal. Karena pada saat pelaksanaan ibadah yang seharusnya dilaksanakan tanpa sadar, kalau itu disengaja, itu akan menjadi dosa sendiri. Akan tetapi kalau itu terjadi tanpa kesengajaan dan itu ada secara alami, inilah yang terangkat dosanya. Tetapi sesuatu yang disengaja mengakibatkan akal kita terangkat atau bermasalah, maka hal ini tidak berarti diberi kesempatan, bahkan diberi maaf. Tetap justru di situ akan menjadi celah baginya untuk mendapatkan dosa. Karena untuk bisa mencapai tingkat ketidaksadaran diawali dengan kesengajaan. Maka sesuatu yang diawali dengan kesengajaan, maka ini yang akan menjadi beban bagi mereka. Oleh karena itu, bagi seorang mukmin, karena ini memberikan dampak terhadap pelaksanaan ibadah berupa untuk menghindarkan segala sesuatu yang mengakibatkan dirinya tidak menyadari yang seharusnya harus dilaksanakan. Namun bagi mereka yang terkena suatu musibah ataukah suatu hal yang tidak diinginkan dan itu terjadi, maka di luar kemampuannya, maka Allah akan memberikan kemudahan. Maka bagaimana cara melaksanakan puasa tadi? Orang yang mengeluarkan mani pada saat dia berpuasa, pada saat dia dalam keadaan mimpi, maka tetap melanjutkan puasanya dan membersihkan apa yang menjadi kotoran-kotoran yang ada dalam badannya. Sedangkan mandi tetap dilaksanakan pada hari itu juga sebelum melaksanakan ibadah sholat lainnya. Hal yang muncul juga adalah seorang yang mimpi pada malam hari.
Ya, tentu ini tidak memberikan pengaruh. Apakah boleh kita tangguhkan hingga masuk waktu fajar? Terkadang didapati dalam beberapa pemahaman di masyarakat ataukah sebagian kaum muslimin bahwa dalam kondisi puasa harus dalam kondisi sehat dan suci. Sehingga ketika orang yang junub mengeluarkan air mani dan belum mandi pada saat masuk waktu fajar, itu dapat mempengaruhi puasa. Jawabannya adalah kita jawab bahwa orang yang junub kemudian masuk waktu fajar belum sempat mandi, ini tidak mempengaruhi puasanya, maka tetap dilanjutkan. Namun tentu bagi mereka yang hendak melaksanakan sholat harus bersegera mandi wajib, seperti yang Rasulullah SAW telah nyatakan. Apa dasar bahwa orang yang junub masuk waktu fajar kemudian tidak menyempatkan dirinya mandi, maka ini tidak membatalkan puasa? Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa beliau menyatakan, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajr fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulmin fayaktasila wa yasum." Bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memasuki waktu fajar padahal ia dalam keadaan junub karena bergaul dengan istrinya. Kemudian ia mandi dan mandi janabah dan melanjutkan puasanya. Bahkan kita dapati dalam riwayat juga yang diriwayatkan Imam Muslim, Aisyah pernah menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junub min ahlihi tsumma yaktasil wa yasum. Ini menjadi penguat terhadap hadis yang kita baca, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memasuki waktu fajar di bulan Ramadan sedang ia dalam keadaan junub, bukan karena mimpi. Maka mandilah ia dan kemudian berpuasa, melanjutkan puasanya. Dari inilah jelas bahwa pelaksanaan mandi wajib atau mandi janabah bagi orang yang akan menunaikan ibadah puasa boleh dilakukan setelah masuk waktu puasa atau setelah terbit fajar. Pada intinya bahwa agama Islam memberikan kemudahan, akan terbuka lebar berbagai hal yang terkadang kita pahami dapat membatalkan, tapi karena dengan memahami nas daripada sunnah Rasulullah SAW akan memberikan jalan jelas insyaAllah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipahamkan oleh Allah dalam memahami agama sehingga merasakan kelezatan dan kenyamanan dalam beribadah kepadanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.